Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyoroti citra Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kurang bagus di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Perbaikan disebut akan menjadi fokusnya dalam 1 tahun ke depan. Purbaya mengatakan ia sudah meminta waktu ke Presiden Prabowo untuk memperbaiki Bea Cukai dalam 1 tahun. Jika tidak ada perbaikan, ada ancaman Direktorat Jenderal Bea Cukai akan dibekukan dan dialihkan kepada perusahaan asal Swiss, Société Générale de Surveillance atau SGS, seperti kebijakan pada masa. Gelombang besar sedang melanda Asia Tenggara. Indonesia di bawah tekanan langsung Presiden Prabowo dan Menku Purbaya melancarkan operasi yang disebut banyak analis sebagai titik balik ekonomi terbesar sejak reformasi. Reformasi total bea cukai dengan mengancam bubarkan bea cukai jika kinerja masih belum baik. Para ekonom menyebut langkah ini sebagai riset struktural karena menyasar jaringan kejahatan ekonomi lintas negara yang selama 2 dekade terakhir bercokol di jalur perdagangan Indonesia, Malaysia, Singapura. Negara tetangga yang selama ini diam-diam menikmati keuntungan dari lemahnya pengawasan Indonesia kini terasa goyang. Letupan awal datang dari Kepulauan Riau. Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kepri menggagalkan penyelundupan 288.583 ekor benih lobster BBL senilai 28,16 miliar rupiah di perairan utara Bintan. HSC High Speed Craft yang membawa komoditas itu melaju kencang ke arah Malaysia sebelum akhirnya kandas. Pola ini dikenal dalam laporan intelijen perbatasan sebagai jalur emas Malaysia-Singapura. Jalur yang hampir seluruh hasil kejahatannya jatuh ke pasar gelap 2 negara itu. Selama bertahun-tahun, BBL Indonesia menjadi salah satu komoditas bayangan yang memperkaya jaringan mafia di Johor dan Singapura. Pukulan berikutnya menghentak pelabuhan terbesar Indonesia. 87 kontainer berisi 1.802 ton fatty matter milik PT MMS ditemukan melakukan under invoicing, tidak bayar bea keluar dan memanipulasi nilai ekspor. Hasil uji laboratorium PLTC dan IPB menunjukkan komoditas itu mengandung turunan CPO yang seharusnya terkena bea keluar. Total kerugian negara dari manipulasi ekspor fatty matter mencapai lebih dari 2,8 triliun rupiah sepanjang 2025. Detik-detik kapal penyelundup benih-benih lobster mengkandaskan kapal di pesisir pantai saat dikejar oleh tim patroli Kanwil DJBC khusus Kepri, Rabu, 5 November 2025. Upaya penyelundupan benih-benih lobster kembali digagalkan aparat bea dan cukai di Kepulauan Riau. Sebanyak lebih dari 281.000 ekor benih lobster berhasil diamankan dari sebuah kapal cepat di perairan utara Bintan. Jika lolos, nilai jual komoditas laut itu diperkirakan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Aksi penyelundupan ini terungkap setelah petugas kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau menerima informasi adanya kapal cepat atau high speed craft yang membawa benih lobster menuju perairan luar negeri. Petugas patroli laut kemudian melakukan penyekatan dan pemantauan di sekitar perairan Tanjung Berakit, Bintan. Setelah hampir 1 jam melakukan pengejaran, kapal penyelundup akhirnya mengandaskan diri. Namun, para pelaku berhasil melarikan diri. Kita akan beresin, jadi bea cukai saya udah panggil mereka, bukan kita rapat internal ya. Kita bilang, kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki, yang mana kameranya? Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki bea cukai. Karena ancamannya serius. Kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat. Modus seperti ini selama ini memanfaatkan pelabuhan Transhipment Singapura yang dikenal sebagai tempat pencucian nilai ekspor Asia Tenggara. Ketika Indonesia mengunci jalur penyelundupan, Malaysia kembali muncul sebagai sumber masalah. Bea Cukai Tanjung Balai Karimun menangkap seorang kurir yang membawa 1.023 kg sabu dari Kukup Malaysia yang disembunyikan dalam korset di perutnya.
Nilai penindakan ini mencapai 10,6 miliar rupiah dan menyelamatkan lebih dari 5.115 jiwa dari ancaman narkoba. Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 60% penyelundupan sabu ke Indonesia berasal dari sindikat Malaysia, terutama Johor, Kukup, dan Kuala Lumpur. Namun, Malaysia selalu melempar tangan dan mengatakan itu bukan masalah mereka. Pemirsa, TNI Angkatan Laut di Batam berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba seberat 1 kg yang dibawa oleh 2 orang pekerja migran ilegal dari Malaysia. Saat diperiksa, kedua pria itu mengakui isi bungkusan tersebut adalah narkoba. Mereka mengaku baru kali ini menjadi kurir karena didesakan ekonomi. Kedua pelaku dimanfaatkan jaringan narkoba Malaysia Indonesia dan dibayar sebesar Rp5.000 Malaysia untuk mengantarkan sabu-sabu dari Malaka ke seseorang di Batam. Namun pelaku mengaku tidak tahu siapa pemilik narkoba itu dan siapa yang akan membayar mereka. Mereka hanya menunggu perintah setelah tiba di Batam. Selain narkoba, petugas juga menyita sejumlah barang bukti lain termasuk tas, dompet berisi uang tunai, KTP, dan ponsel. Data sebesar tersebut kemudian direspon kita melaksanakan pengamanan dan kemudian dibawa ke pos Bagian Potmar yang berada di Syarul. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan awal dan kemudian juga pengecekan terhadap barang-barang yang dibawa. Dan ternyata memang ditemukan 1 bungkus plastik warna abu-abu dan di dalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening yang diduga itu adalah merupakan narkotika jenis sabu. Indonesia bergerak cepat memutus rantai ekonomi gelap yang mengalir ke luar negeri. Operasi lintas sektor Kemenku, Bea Cukai, Pajak, Polri kini menyasar jaringan bawah tanah yang selama ini hidup dari kebocoran ekspor-impor Indonesia. Bahkan, laporan internal menunjukkan bahwa sebagian besar jalur penyelundupan lobster, rare marine products, dan barang high value lain justru bermuara di pelabuhan ilegal Malaysia dan Singapura dengan nilai kehilangan potensi ekonomi puluhan triliun per tahun. Di tingkat ASEAN, langkah Indonesia ini mengejutkan banyak negara. Analis regional mengatakan bahwa jika Bea Cukai Indonesia benar-benar direformasi, maka Singapura yang bergantung pada jasa logistik dan perdagangan minyak dan komoditas bisa kehilangan sebagian besar arus gelap yang selama ini tak terlihat oleh publik. Dari BBM impor hingga ekspor CPU under invoicing, Singapura adalah hub utama. Kini, Jakarta menutup keran itu dan ekonomi Singapura terasa getarannya. Pemerintah Indonesia bahkan menegaskan bahwa reformasi bea cukai bukan sekedar penertiban, tetapi bagian dari geostrategic restructuring, menempatkan Indonesia sebagai pusat rantai logistik Asia Tenggara. Sebuah posisi yang selama ini didominasi oleh Singapura. Dengan pertumbuhan pelabuhan Patimban, New Priok Container Terminal, dan percepatan jalur industri Batam Bintan Karimun, kekuatan logistik Indonesia mulai merangkak naik. Malaysia dan Singapura kini berada dalam posisi defensif. Malaysia kehilangan sumber penyelundupan yang selama ini mereka manfaatkan, dan Singapura kehilangan arus barang yang selama ini mereka proses ulang. Ketika Indonesia semakin kuat, semakin tegas, dan semakin berdaulat, kedua negara itu mulai kehilangan pijakan geopolitiknya. Reformasi bea cukai menjadi sinyal keras bahwa Indonesia tidak lagi mau dijadikan pasar gelap bagi mafia lintas negara. Dan ini baru permulaan. Para pengamat memperkirakan bahwa jika langkah ini berlanjut hingga 2026, Indonesia bukan hanya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN, tetapi juga pengendali utama jalur perdagangan legal kawasan. Dengan langkah ini, Indonesia juga menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi di sektor ekonomi. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tantangan masih besar. Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas dan integritas institusinya, serta memperkuat kerjasama regional untuk mengatasi kejahatan ekonomi lintas negara.